Tapi sedikit aja, kita sebelum ngomongin soal hasil-hasil kemarin di weekend ini tadi ada drawing, tadi juga sempat bahas di awal. Ada sedikit kontroversi dan juga kesalahan-kesalahan. Ini kok bisa UEFA udah sekelas UEFA udah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, ada kesalahan kecil gini yang bisa akhirnya membuat mereka rugi lah dari sisinya, harus diulang lagi dan ini membuat malu kan citra mereka. Gimana kalau celung lihat UEFA yang lebih ini? Gini, kalau seandainya kesalahannya salah, satu kesalahan yang salah, itu gue masih bisa terima. Tapi yang bikin gue kaget, gue baru dapat SMS dari Adrian Tega. Nih kesalahannya UEFA tadi. Satu, Man United Villarreal di pot yang sama, padahal betul. Satu grup. Oke. Kedua, Man United tidak dalam pot dengan Atletico. Betul. Nih, ketiga, tuh ada fotonya ya. Real Madrid berada di pot Villarreal di negara yang sama. Ya, salah lagi. Keempat, Liverpool termasuk dalam pot Atletico yang nggak boleh karena grup yang sama. Jadi ada 4 kesalahan. Ya. Itu udah bukan, kalau gue bilang itu bukan nggak sengaja. Udah ada pengaturan, jangan-jangan. Kalau lu sekali salah, gue bisa terima, it happens. Nyelipin satu masih nggak apa-apa lah ya. Ini ada 4 kesalahan, nggak make sense. Ini iya dong. Iya. Kita bicara UEFA yang masuk di sana di screen dan lain, kok bisa terjadi 4 kesalahan beruntun yang tidak pernah terjadi. Iya. Nah ini, iya. Faktor kira-kira apa yang gue nggak ada bukti memang, tapi gue yakin karena gue selalu bilang UEFA ini mafia isinya. Kira-kira ini faktor apa? Mereka mengincar komersil di antara partai-partai. Faktor mereka mengincar setting, tapi ketahuan. Kan tolol settingannya. Tapi kita bisa lihat juga mungkin adalah human error juga, ya kan? Human error nggak 4 kali, Bes. Enggak, maksudnya satu kesalahan itu berakibat 4 yang beruntun gitu maksudnya. Enggak dong. Dia bikin satu kesalahan, dia salah taruh. Iya, salah taruhnya di 4 kali. Iya, berarti 4 pot itu berarti salah semua dong. MU nggak ada di potnya Atletico Madrid, terus juga tadi ada yang Real Madrid bisa barengan sama siapa tadi? Villarreal. Bisa aja juga yang ngelakuin itu adalah satu orang, ya kan? Dia salah taruh. Gue masih percaya ini adalah human error karena UEFA kan seperfect itulah. Tapi gue yakin pasti bakal ada kambing hitam sih ini karena mereka pasti malu udah begini kan, bakal ada. Tapi kalau kita telisik sedikit, yang protes ini sebenarnya bukan MU, bukan yang lain, tapi Atletico. ATM. Ya. Atletico ngerasa kayak Bayern ini berat banget. Daripada lawan Bayern, mending gua lawan MU ya. Ya iyalah. Ya semua orang juga tahu. Tapi ini ibaratnya buat UEFA ini cost-nya gede banget sih untuk mengulang drawing lagi. Enggak gitu gede maksudnya. Jam yang sama. Mereka orangnya masih di situ semua. Oh iya, cuma beda berapa kabarnya jam ya? Mereka doang, lakukan drawing UEFA, habis itu Conference League, habis Conference League baru mereka drawing ini lagi. Enggak, jadi Conference League kan udah oke, itu nggak diganggu gugat. Yang diganggu gugat ini katanya jam 9, cuman gue nggak tahu, ada yang bilang jam 10, ada yang bilang jam 9. Udah kelar harusnya, jam 10 udah kelar. Nih tadi hasil yang pertama kita lihat ada MU ketemu PSG, Chelsea ketemu Lille, Inter ketemu Ajax. Jam 10 kelar langsung bikin just talk dong. Itu dia. Dan nanti kita lihat ini akan berubah nanti jam 10 malam kita pantau aja akankah ada cerita-cerita lagi, tapi kayaknya MU ketemu PSG akan berubah ya. Tapi serunya ini kan kita udah dapat drawing yang salah. Iya. Semua ada screenshotnya dong. Iya kan? Nanti kita lihat berubahnya seberapa apa. Gua harap sih untuk MU nggak berubah. Gua harap MU tetap ketemu PSG. Kenapa emang? Kenapa? Karena Messi ketemu Ronaldo dan gue mau lihat gini ya. Kita berandai-andai dulu kan masih banyak waktu. Masih banyak. Asumsi MU benar ketemu. MU ini harusnya mengandalkan strategi. Karena dari detik sini sampai 15-16 Februari itu masih ada waktu. PSG gak ada yang dirubah. Mereka mengandalkan skill individu. Nah ini ada menjadi pertarungan yang seru. Kita tahu bahwa beberapa tahun sebelumnya MU menang di Paris, Paris menang di Manchester. Iya kan? Jadi ini untuk gue sih, gue bilang sayang untuk di drawing karena buat penonton netral untuk gue. I really don't care siapa yang lolos. Iya kan? Tapi ngebayangin Messi ngelawan Maguire mati gak sih itu? Enggak, sebagai penonton netral. Maguire-nya mati. Iya, makanya maksudnya Maguire. Sebagai penonton netral juga, si PSG ini kan mainnya kan lu subjektif. Lu udah pakai jas ini masa ada di pot 1 gimana lu mau netral? PSG kan mainnya counter attack. MU mainnya pressing atas katanya sekarang, ya kan? Nah, ini kan menarik. Kalau lu ngepres atas akan ada ruang di belakang. Nah, kira-kira itu bakal seru tuh. PSG bisa nggak memanfaatkan ruang yang ada di sini atau nggak si MU-nya bisa nggak dia ngerebut bola sebelum bola itu sampai ke Messi.
Best, ini yang menarik. Kalau lu lihat match sebelumnya, di mana Manchester main di Paris dan menang, itu MU digempur habis. MU yang bertahan. MU counter zaman itu. MU yang bertahan. Pelatihnya beda Itu sekarang. beda di sini, Betul. Pasti pelatihnya mau maksain nih. Ini Tapi kan gue nggak tipe-tipe yakin main di Paris main bertahan. Tipe-tipe kayak Bielsa ini. Berani all in. Exactly. Gue nggak yakin PSG bertahan dan gue yakin MU akan ngepres. MU akan ngepres. Karena di bawah Rangnick nggak ada cerita lain selain ngepres. Rangnick ini kan guru, dan guru ini kan ngasih ilmu ke murid-muridnya ya kan. Murid-muridnya udah ngepres. Masa gurunya nggak ngepres ya kan? Harga diri dong ini. Ilmu yang udah ditularkan Ya tapi ke klub kemana? kecuali match kemarin. itu Nah, nggak ada udah langsung aja kita press-press. langsung ngomongin match kemarin. Siu. Aduh, gue kepelepakan Kenapa? gue buka bentar Ya ya. bukan, nggak apa-apa. Itu pakai jangan yang pakai itu emang tebel banget itu kalau yang kain 95 kan itu. Itu emang tebel banget. Aduh, gua agak deg-degan kok Jasin udah sesek. Bas, kemarin melihat MU ketemu Norwich yang harusnya melawan tim paling bawah gitu ya, tim paling bawah di Premier League dan juga permainannya harusnya mengandalkan long ball yang juga ini malah kemarin mainnya atraktif, one touch MU yang ngejar-ngejar pantat sebenarnya kok kata istilah Coach Jasin. Itu apa yang terjadi Bas lu ngeliat kemarin? Ya kadang-kadang skema pelatih itu nggak jalan ya. Memang dia punya sistem yang katanya sistemnya tuh berhasil di mana-mana yang kan bisa ditularkan ke siapapun, ke Liverpool, ke Chelsea. Tapi tadi malam yang nggak jalan. Kadang-kadang kalau kita mau ngepres, ini kan butuh stamina, butuh juga antusias, butuh juga Butuh semangat, butuh niat. Iya. Tadi malam tuh kelihatan kayak lesu, ya bahasa Indonesianya kan lesu, lemah letih lesu lah kalau digabungkan semua tuh kayak nggak ada niat kayaknya. Dan berapa kali gue lihat ketika Norwich menyerang ada satu momen mereka nyerang dari sisi kiri itu nggak dipres. Kayaknya kalau nggak salah ada shoot on goalnya tuh dia dari sisi kiri gelandangnya sayapnya nggak ngepres. Jadi dibiarin aja si Norwichnya nyerang. Ini kalau misalnya Norwich ini dia punya striker bagus, Temu Pukki aja sebenarnya udah bagus, cuman kurang punya kelas aja lah. Kurang tajam. Tapi kalau itu diganti bagus dari mana? Emang bapuk. Kalau kurang tajam ya bapuk, Bes. ya seenggaknya dia main di Liga Inggris sudah lumayan itu. Ya itu bukan perbandingan kali. Lu main di Liga Inggris, kalau lu main di rank 20 yang nggak naik-naik ya tetap aja lu bapuk. Ya tapi minimal kemarin udah bisa memberikan teror untuk pertahanan MU ya. Ada 2 peluang dari dia yang bahaya sebenarnya kan. Kemarin ini membuktikan juga akhirnya bahwa seorang De Gea ini sama pentingnya dengan Ronaldo. Iya bener. Tapi pada saat tim lu, kiper yang jadi man of the match something wrong. Sama dengan Arsenal juga kan. Ramsdale berapa kali something wrong with your team. Kedua, man of the match nomor 2 itu Fred. Udah selesai loh. Artinya tim-tim lainnya itu bapuk banget sampai Fred bisa jadi man of the match nomor 2 gitu loh. Nah, tapi kalau kita ngomongin kemarin, menurut kalian apa yang nggak works? Apakah ini kan sebenarnya kita mungkin tahu ya kalau di eranya Ole ada mentalitas main ketika mereka baru menang main bagus sedikit gitu ya, terus tiba-tiba 2 minggu 3 minggu berikutnya hancur-hancuran. Apakah ini murni dari pemain yang nggak bisa menerapkan taktik taktik pelatih atau emang mereka mentalitasnya cepat puas? Ini kan sering kelihatan MU ketika lagi ada di atas tiba-tiba mereka cepat puas hancur-hancuran mainnya. Ya ada sebuah negara di Asia Coach. Mulai lagi. Mulai. Pada babak kedua sedikit. Dia dilewati garis khatulistiwa ya. Sedikit meremehkan lawannya dan akhirnya lawannya bisa berkembang dan akhirnya bisa kelihatan main lebih bagus daripada dia. Ini yang gue lihat terjadi pada malam ini bahwa MU sedikit kayaknya meremehkan Norwich. Norwich posisinya ada di bawah, terus kita ini adalah the mighty MU ya kan yang bisa mengalahkan siapapun. Gimana cara meremehkan? Dia kan menurunkan hampir skuad terbaiknya gitu dan main juga tetap pressing. Belum tentu pemain yang terbaik itu belum tentu dia itu adalah yang terbaik, belum tentu dia itu fit, belum tentu dia itu full fokus di pertandingan itu. Buktinya apa? Buktinya mereka banyakkan keserang. Berarti salah pelatihnya dong kalau pemain yang nggak fit di serangan MU tadi malam justru nggak sebagus serangan-serangannya Norwich. Praktis golnya MU pun dipertanyakan itu penalti bener apa enggak ya kan? Makanya gue pertanyakan ya, gue ini kan cukup mengagumi Rangnick dari zamannya Red Bull ya. Dan bahkan di match pertama gue lihat itu ada perubahan. Di luar skor cuma 1-0 itu ada perubahan, oke? Tapi gue begitu kecewa lihat dan yang bikin gue tambah kecewa lagi itu preskonnya Rangnick. Jadi dia bilang ini nggak ada hubungan dengan strategi. Loh gimana? Dia cuma bilang intensitas kita terlalu rendah, one on one kita kalah, second ball kita kalah. Gue bilang itu part of strategy kan? Itu part of strategy karena kalau lu mau membiarkan Norwich
nguber pantat, lu harus sirkulasi bola cepat kayak lawan Crystal Palace dari belakang ya. Kontrol passing. Kemarin dribbling, lihat kiri kanan, ngopi dulu baru passing. Dribbling, ngopi dulu baru passing. It's all too slow. Jarak pemain terlalu jauh, karena jarak pemain terlalu jauh, mereka nggak bisa bikin kombinasi 3 pemain. Akhirnya mereka mengandalkan skill. Ya, mungkin nggak coach karena pemain-pemain MU kecapean atau mereka kaget dengan cara berlatihan, cara main MU akhirnya. Kita melihat beberapa opsi. That's why gue bilang terakhir, ini harusnya diganti pemainnya. Ya, oke. Nah, tapi kayaknya dia mau melihat sekuat apa pemain MU dengan tiga pertandingan, Crystal Palace, Arsenal, dan Norwich kemarin, itu dengan pemain yang sama. Bisa juga itu. Jadi gue berpikir positif aja lah. Positif dulu ya. Karena kalau gue jadi dia, itu pemain akan gue ganti. Oke, dia tidak ganti, kita lihat midweek nanti. Masih dipertahankan nggak? Pemain-pemain ini ya? Iya, karena kalau kayak begini terus, bisa aja seri atau kalah. Iya. Gimana Bes? Gua paham lah, maksudnya si Rangnick ini adalah orang yang suka ngerebut bola, pressing, dapat bola di area lawan, terus seketika itu mungkin, katanya sih teorinya 10 detik, mau menyelesaikan 8. sekarang. 8. Harus ada shooting, ya kan? Nah, gue mengerti, ketika dia melakukan cara main seperti itu, otomatis dia pengen cepat bola itu ke depan. Cepat bola itu ditembakkan. Tapi kadang-kadang nggak ada salahnya juga, bola itu jangan cepat hilang. Dan tadi malam yang terjadi adalah begitu cepat hilang bola dan ya passingnya nggak. Kenapa bola cepat hilang? Bagus. Kenapa bola cepat hilang? Karena mereka nggak ngelihat kawannya, pergerakan kawannya kurang. Iya, betul. Nggak bergerak. Jadi nggak sabar, nggak menunggu timing yang tepat. Dalam sistem yang digunakan Rangnick, lu butuh timing yang tepat. Setuju. Lu butuh positioning yang tepat. Kalau itu bisa terjadi, lihat Munchen bermain. Intensitas tinggi, timing oke, keputusan oke, akurasi passing oke, semua oke. Makanya gue bilang MU ini mengarah ke Munchen kalau seandainya berjalan. Tapi kemarin itu plus ditambah pressconnya si Rangnick, gue tambah bingung sekarang. Ini orang maunya apa? Harusnya either sekali lagi gue berpikir positif, mungkin dia tidak mau terlalu kritik karena dia baru 2 match, dua match pegang, dia tidak mau mengkritik tim ini, makanya kritiknya ditahan, dia hanya mengeluarkan poin-poin yang harus diperbaiki. Maka kita lihat dulu 2-3 match ke depan, kita nggak bisa menilai dia. Cuman kalau kemarin fail, itu murni kembali ke zamannya Ole. Mainnya kayak gitu. Tapi kalau kita 2-3 match ke depan, menurut saya terlalu dini juga coach untuk ya memang, pasti betul. Kenapa? Karena lawannya bukan lawan-lawan dari top 6 lah, bukan. Ya, tapi kalau kita jadwalnya MU nih sampai bulan Februari kalau nggak salah, itu lawannya bukan lawan-lawan Big Six. Justru lu ketemu tim-tim bawah, lu bisa ngoprek-ngoprek. Nah itu, ngerti nggak? Jadi harusnya menjadi ajang buat mereka untuk bermain lebih rileks, bermain lebih menerapkan taktiknya lebih leluasa. Tapi justru ini kan malah hancur-hancuran kemarin. Tapi kadang-kadang fans MU ini terlalu hype, terlalu overreacted. Itu emang. Terlalu overreacted, terlalu maaf kayak wah ini kayaknya Rangnick datang kita bakal treble winner. Itu dulu Bes. Sekarang semenjak ada Just Talk mereka banyak yang berubah. Nah, banyak banyak fans kardus MU jadi domba. Kalem dulu, fans MU kalem dulu. Si Rangnick ini baru lawannya Crystal Palace, baru lawannya Norwich, belum lawan tim-tim gede istilahnya. Kadang-kadang kita nih kelihatan bagus main karena lawan kita jelek, bukan karena kita bagus. Nah itu Arsenal jadi gitu tuh. Jangan overreacted. Tapi kalau gue melihatnya ini mungkin ya sih. Emang pemain-pemain ini belum tentu semuanya cocok di Rangnick. Makanya tahun ini menjadi evaluasi apakah pemain ini bisa diterapkan dengan cara main Rangnick kan? Betul, maka dari itu gue bilang tahun ini 4 besar masuklah karena sangat berkualitas ya. Tapi belum bisa ngelawan Liverpool, Chelsea, City. Tahun depan dengan pembelian yang tepat bisa ngelawan. Tapi kembali lagi untuk gue 4-5 pemain harus diganti. Iya, karena it's not about quality sebenarnya kan. Ini faktor dari mentalitas pemain masing-masing, cara mereka udah berpikir selama ini. Kalau Rangnick bisa masuk 4 besar, terus menang salah satu trofi cup-cupan di Inggris. Apaan? Cup-cupan kan banyak Piala Ciki. Cup-cupan di Inggris ya udah berhasil ya. Kata lu tadi, Rangnick on the wheel, udah lanjut aja. Siapa sih pelatih yang mau ngelatih MU sekarang, pelatih top yang world class gitu kan? Ada. Paling siapa? Pochettino. Steve Bruce. Steve Bruce. Ya kan, kalau lu nggak dapat Zidane, kalau lu nggak dapat Conte istilahnya, atau nggak dapat siapa gitu yang top lah di antara itu, mungkin Ten Hag masih masuk. Tapi kalau dapatnya masih kayak Pochettino, terus Steve Bruce tadi dibilang, ya mending Rangnick aja lanjut. Pochettino selevel sama Steve Bruce berarti sekarang. Sama.
Udah final Liga Ini Champions. gue nggak setuju. Ini kardus ini. Dan kalau menurut kalian sekarang dengan jadwal sisa ini, menurut kalian MU mungkin nggak meraih, mungkin nggak kejegal dengan game main sekarang, dengan kalau misalkan mereka nggak melakukan rotasi, masih mengadakan main-main yang ada terus kayak pasti ada kalahnya. Ya kan? Pasti ada kalahnya lagi. It doesn't matter menang kalah. Yang penting pakemnya ini meningkat. Ada progres. Proses is progress, bukan proses tanpa progres. Dari permainan bukan hasil. Karena hasil adalah produk akhir, hasil akhir dari sebuah proses yang benar. Proses benar, hasilnya bagus. Tapi kalau kita lihat, salah satu kelemahan MU di 3 pertandingan sama Rangnick, orang nggak banyak lihat adalah mungkin lebihnya karena dia kebobolan baru 1 lawan Young Boys. Tapi mereka cetak cuma 3, coach. Jadi 1 gol setiap match. Lawannya tim-tim kayak Norwich, Crystal Palace. Dan tergantung sama Ronaldo ya. Yang semestinya dia bisa dominasi di situ. Dan Bruno Fernandes so far ya so-so lah. Ngejar-ngejar bola habis staminanya, mau umpan, mau nendang nggak bisa dia. Bruno itu nggak kelihatan sama sekali loh. Dia tuh kayak... Dia tuh biasanya ada di tengah sini, di center, suka-suka dia mau ngapain ya kan. Sekarang dia disuruh main di sistem, disuruh main di kiri. Disuruh lari-lari mulu sekarang Bruno. Gue bilang ya, kalau sekenal gue Rangnick ya, nanti akan bermain 4-2. Salah satu kan bisa main 4-2-2, bisa juga 4-2-3-1. Itu di belakang Ronaldo, itu Van de Beek. Oke, dengan gaya main Rangnick ya. Bruno atau Sancho, Bruno itu akan di sayap, kayak gaya Ajax. Sayap yang masuk ke dalam yang memberi umpan. Nah, Van de Beek masuk untuk menutup ruang yang dibuka oleh Ronaldo. Ditambah dengan 2 pivot yang menahan, yang melakukan distribusi bola ke samping. McFred dong berarti ya. Mainnya itu feeling gue salah satu strategi akan seperti itu. Ini menurut gue bukan 4-2-2-2, ini 4-4-2 nih sebenarnya. Ya, 4-2-2 itu variasi dari 4-4-2. Cuman buat dibikin bingung aja fans-fans ya kan, 4-4-2 ini sebenarnya. Enggak, itu dari Red Bull udah main 4-2-2. Jadi artinya ntar Bruno akan perannya akan berbeda dari zaman Ole. Dari zamannya Ole, betul. Karena dia pasti harus lari-lari lebih banyak, harus main dan dari sayap dia masuknya. Oke, ini banyak yang ngomong MU terus, si paling kenal sama Rangnick. Dia bahas Rangnick, lu juga nonton di Just Talk ya, parah banget. Biasa. Pasti ada kardus yang sok-sok ngebully gue padahal nonton terus, biar mereka lebih pinter. Oke, belum ada lagi perkembangan soal drawing UCL, tapi nanti kita pasti update di akhir acara kalau ada update lagi. Dan sekarang akhir acara udah tutup, drawing jam 9. Benar. Nanti Just Talk yang update. Buat Panji sama fans-fans MU ya, nggak usah bangga timnya menang lawan Norwich, Ji. Biasa aja lah. Nggak apa-apa lah. Ya secara kan Norwich sekarang ada di posisi buncit kan dengan 10 poin dari 16 pertandingan, cuma menang 2 kali. Lawannya Brentford sama Southampton ya kemarin. Brentford bisa ngalahin Arsenal loh, terus nahan seri Liverpool. Dan besok ngalahin MU, biar mampus. Makanya Brentford tuh susah loh, udah kalah tapi aja. nggak ada spesial-spesialnya, Ji, menang dari Norwich. Yang spesial apa dong, Nes? Yang spesial tentunya adalah Kopi Kapal Api. Special Mix Gula Aren, perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Wih, kecium loh aromanya sampai sini loh. Oke. Nah, minum lah. Nah, lanjut. Gue lagi nungguin Panji. Aduh, gue juga pengen ngopi abis ini ya. Nah, kalau Jebret Tim mau beli, itu nggak usah susah-susah lagi. Karena ini udah tersedia di toko-toko terdekat. Seperti di supermarket terdekat. Lalu di minimarket terdekat ini juga sudah tersedia. Jadi udah gampang nyarinya. Oke, sekarang waktunya kita kuis ya. Kuis yang dipersembahkan oleh Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Pertanyaannya adalah... Siapakah top skor sementara Norwich dan sudah berapa gol yang diciptakan? Sekali lagi. Nama belakangnya Mai. Bukan. Terus saya lanjut. Nama belakangnya Ki. Siapa top skor sementara Norwich dan sudah berapa gol yang diciptakan? Nanti kalau misalnya Nesa bilang Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren, nanti passwordnya adalah dengan gula aren asli. Itu dia ya. Kalau kalian udah tahu jawabannya, langsung aja kalian tulis jawabannya. Formatnya nama, underscore jawaban, underscore akun Instagram kalian. Kalau misalnya udah yakin, kayak tadi gue udah jawab bener nih, langsung aja kalian cek DM. Jangan-jangan kalian yang udah di DM sama Mimin untuk link Zoom yang akan kita hubungi nanti. Oke. Itu dia. Tapi sebelum kita lanjutkan, Ji, ada yang ini nih mau lewat dulu, Ji. Oh iya, ini dia. It's coffee time. Baru Kopi Kapal Api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Nunggu.